Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala ada memberikan perumpamaan ya. Bukan perumpamaan, istilahnya bandingan. Jadi bandingan begini, wala takum kasahibil hut. Nanti Allah mengatakan dibanding-banding, wahai Muhammad, jangan jadi seperti Nabi Nuh. Jadi kita jangan berpikiran negatif, jangan jadi Nabi Nuh. Artinya Nabi Nuh alaihissalam jangan jadi seperti kasahibil hut, Nabi Yunus alaihissalam. Artinya dia itu ditelan oleh ikan, kemudian saya keluarkan dari perut ikan itu setelah dia mengakui dosanya. Kemudian juga banyak Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, jangan jadi seperti ashabus sabut. Ashabus sabut itu yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, orang-orang Yahudi. Sehingga mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi qiradatan khasiin. Qiradah ini artinya monyet. Kemudian juga banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah mengatakan jangan jadi seperti itu, nanti akibatnya begini. Ini sama seperti yang akan kita bahas pada subuh ini, lanjutan dari surah Al-Buruj. Buruj itu kita sudah membahas. Ada yang mengatakan buruj itu adalah bintang-bintang yang ada di langit. Ada yang mengatakan buruj itu adalah istana para malaikat. Ada yang mengatakan Zatal Buruj itu adalah penghuni langit, itu malaikat. Allah bersumpah demi langit dan penghuni-penghuninya. Sekarang kita lanjut pada ayat berapa ini? Ayat 9, ayat 10 surah Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Ini kita kalau kita tidak memahaminya ayat ini untuk siapa, maka akan membawa kepada penafsiran-penafsiran yang lain. Kita bagusnya kita merujuk ke dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi. Apa kata beliau? Ayat ini untuk kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya sudah memberikan contoh. Wahai kafir Quraisy, apakah kamu tidak tahu tentang Ashabul Ukhdud? Ya. Jadi diceritakan tentang Ashabul Ukhdud, mereka itu membuat parit, kemudian mereka itu mencampakkan orang-orang beriman ke dalam itu. Kalau seandainya kata Allah, kamu juga buat seperti itu, maka akan saya azab juga kamu sama seperti Ashabul Ukhdud. Ya. Inilah yang tadi itu artinya bandingan-bandingan dalam Al-Quran. Kalau kalian buat begini, maka akan saya buat begini, kata Allah. Maka dalam tafsir Tantawi, itu dalam tafsir Al-Wasit, apa kata beliau? Ayat ini itu ditujukan kepada kafir Quraisy yang menyiksa orang-orang mukmin. Ammar bin Yasir, ayahnya, ibunya itu disiksa oleh mereka karena mereka masuk Islam. Allah ingin mengatakan perbuatan kalian ini tidak jauh beda dengan Ashabul Ukhdud. Kalaupun nanti kalian tidak berhenti terus melakukan ini, akan saya buat seperti Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu bagaimana? Ini sama seperti Ashabul Rassi. Maka dalam Al-Quran banyak sekali Ashabul Rassi, Ashabul Ukhdud, Ashabul Yamin, kemudian Ashabul Hijr, Ashabul apa lagi itu. Jadi artinya semua memiliki nilai historisnya semuanya. Ashabul Rassi itu seorang yang membuat sumur, raja membuat sumur. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman pendakwah tadi itu. Ketika dia mendakwahi raja tidak mau terima, pendakwah itu dimasukkan ke dalam sumur yang sebelumnya sudah diazab oleh Allah, oleh
raja. Jadi pemuda itu diazab dulu oleh raja. Setelah diazab dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ada di dalam surah Yasin. Bagaimana azabnya? Illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya. Jadi mereka itu teriak saja malaikat Jibril di langit. Ketika malaikat Jibril itu teriak di langit, itu semua kampung itu hancur semuanya. Maka mereka menjadi khamidun. Khamidun itu arang. Kenapa jadi arang? Supaya bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Rupanya manusia jadi arang itu bukan sekali dua kali. Pengikut Nabi Musa alaihissalam itu ada 40 orang. Jadi mereka ini tidak percaya kepada Allah hatta narallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqah. Jadi mereka tidak percaya kepada Allah. Jadi katanya mereka, kami tidak percaya kepada Allah, padahal 40 orang ini orang pilihan. Mereka diajak ke Bukit Tursina oleh Nabi Musa alaihissalam supaya apa? Diajarkan agama oleh Nabi Musa alaihissalam kepada 40 orang ini. Dan 40 orang ini bisa menjadi pengganti Nabi Musa nantinya. Artinya mendakwahi orang lain. Tetapi mereka mengatakan ketika sampai ke Bukit Tursina, kami tidak percaya kepada Allah. Hatta narallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqah. Kami baru percaya sehingga melihat Tuhan itu langsung dengan mata kepala kami sendiri. Maka setelah itu fa akhadhathumus sa'iqah. Mereka itu kalau dalam satu riwayat lagi dibakar oleh Allah. 40 orang itu jadi angus semuanya, jadi arang. Jadi tidak jadi tanah. Kalau jadi tanah tidak bisa menjadi pelajaran kepada orang lain, sudah habis. Tapi kalau jadi arang, itu bekas-bekasnya masih nampak. Makanya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apakah gara-gara satu orang yang minta kepadamu tadi ya Allah? Itu juga gara-gara satu orang. 40 orang itu satu orang yang ngomong hatta narallaha jahrah. Saya tidak beriman, tapi dia membawa nama 40 orang. Tapi ketika diazab oleh Allah bukan satu orang, 40 orang diazab oleh Allah. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah gara-gara satu orang tadi Engkau marah kepada mereka semuanya? Kalau demikian rugi saja saya sudah berdakwah selama ini ya Allah. Saya berdakwah selama ini untuk menjadikan mereka itu pengganti saya. Ini kalau sudah Engkau hancurkan semuanya, artinya dakwah saya sia-sia selama ini ya Allah. Hidupkan kembali mereka ya Allah." Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang uniknya, dihidupkan itu bukan 40 orang langsung, tidak. Dihidupkan satu-satu dihidupkan. Jadi yang pertama dihidupkan dulu orang yang pertama. Untuk apa? Supaya dia melihat kalau tadi dia juga seperti arang seperti mereka. Makanya dihidupkan oleh Allah satu dulu. Setelah satu itu dia melihat kawan-kawannya. Oh, saya berarti tadi seperti ini juga. Ini teman-teman saya semuanya. Akhirnya Pak hidup satu-satu, hidup satu-satu, hidup satu-satu. Sehingga 40 orang itu hidup kembali. Jadi berkat doa Nabi Musa dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ini Allah ingin mengatakan begini, jangan jadi seperti mereka. Kalau kamu nanti jadi seperti mereka, kami tidak percaya kepada Allah sehingga kami melihat Allah dulu. Ya, itu tunggu-tunggu saja. Artinya begini, kita kalau ingin yakin kepada Allah, lihat pada diri sendiri saja dulu. Ini nikmat ini dari mana ini? Nggak mungkin cuma-cuma. Kita pergi ke pasar beli sesuatu, nggak mungkin cuma-cuma. Pasti ada yang buatnya, ada yang jualnya, dan ada harganya. Ini nggak mungkin juga cuma-cuma, dan nggak mungkin begitu saja. Tangan nggak mungkin begitu saja. Ini kemudian apalagi roh tak mungkin masuk begitu saja. Kemudian udara tak mungkin diberikan oleh Allah begitu saja. Ya. Artinya apa? Ada yang mengatur udara ini. Ada yang mengatur tubuh manusia ini. Maka kalau di dalam kajian tasawuf, itu Imam Al-Ghazali mengatakan begini, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Seorang yang sudah mengenal dirinya, dia akan mengenal yang menciptakannya. Maka dia akan terus mencari, ini siapa yang memberikan diri kepada saya? Ini ginjal kan fungsinya luar biasa. Tapi kalau ginjal tidak berfungsi lagi, kita harus cuci darah. Jadi artinya kita harus bertanya juga, ini siapa yang mengatur ginjal ini? Ini siapa yang mengatur? Nak mungkin yang mengatur ginjal begitu saja, nak mungkin. Ini ada langit, siapa yang mengatur langit? Tidak mungkin langit begitu saja. Ini matahari pas terbitnya pagi, kemudian malam dia sudah hilang, kemudian muncul bulan. Kullum fi falaki yasbahun. Mereka itu menurut porosnya masing-masing. Siapa yang buat itu? Pasti ada yang mengaturnya, Pak. Tidak mungkin ada begitu saja. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Ini kalau ada terjemahan coba apa namanya bisa dibaca sebentar. Ya, coba dibaca Pak. Ya, innal ladzina fatanu. Ini supaya kita jangan keliru nanti Pak. Kita ingin melihat terjemahan, bagaimana terjemahannya? Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin. Sudah. Laki dan perempuan. Sudah Pak. Ya. Ini berarti fatanu itu berasal dari kalimat fitnah. Fitnah itu artinya apa? Fitnah itu cobaan. Bukan fitnah ngomongin orang lain, tidak. Ini fatanu. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, wahai orang-orang kafir, kalian itu fitnah itu kan menguji. Kalian yang menguji orang-orang beriman, menguji kesabaran mereka. Artinya kalau menyiksa orang beriman kan menguji namanya, Pak. Ini termasuk ashabul ukhdud. Dia ingin menguji keimanan orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, dia bakar api. Dia uji keimanannya. Coba lompat kamu ke api itu. Dia tidak tahu orang beriman ini dia lompat semuanya ke dalam api itu. Sebelum api itu mengenai tubuh dia, itu di dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Al-Baghawi, dalam tafsir Al-Wasit, faqabadallahu ruhahu. Allah sudah duluan mengambil rohnya. Sama seperti istri Fir'aun laknatullah, Asiyah. Asiyah itu ketahuan sama Fir'aun dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Ketika tongkatnya itu memakan semua ular-ular kecil itu, semua penyihir sujud. Jadi sihir itu as-saharatu sajidin, mereka semua sujud. Karena penyihir tahu mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Penyihir itu kan bersama dengan syaitan. Ketika dia lihat syaitan dia sendiri saja sudah lari, masa kami tidak lari? Akhirnya mereka sujud semua. Asiyah waktu itu dia melihat kejadian itu, dia langsung beriman kepada Allah. Akhirnya ketahuan sama Fir'aun. Ketika ketahuan sama Fir'aun, apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Wa fir'auna fil autad. Ya, nyunyuk cukup parah Fir'aun ini, Pak. Fir'aun itu kalau ingin mengazab seseorang, itu tangannya itu diikat, disilang sama kakinya. Jadi ditarik dengan tali, ya. Dia melakukan sama seperti yang dilakukan kepada Asiyah, walaupun itu istrinya sendiri. Apa yang dilakukan lagi? Setelah itu diletakkan di padang pasir, ditarik tangannya, ditarik kakinya, kemudian diambil batu yang besar diletakkan di atas perutnya. Ketika itu Asiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya, doanya dikabulkan oleh Allah. Makanya doa kita dikabulkan oleh Allah ketika kita sudah kejepit sekali. Ketika kita sudah kejepit dan kita teringat sekali kepada Allah, disitulah dikabulkan doa kita. Kita biasanya kalau sudah kejepit, karena mau ada juli, Pak. Kadang-kadang hanya dapat dihli ke Allah, juga kejepit, Pak. Jadi makanya Allah ingin melihat sejauh mana kita ketika dalam hal terjepit kita teringat kepada Allah. Sebagian orang nggak teringat lagi, Pak. Ketika sudah terjepit, Allah kita lakukan sajalah apa keinginan dia. Ini ke dalam api kita lompat. Lompat lampu. Lebih baik kita ini sudahlah kita patuh saja kepada dia. Ya. Jadi sekarang Allah ingin menguji, Pak. Sanggup nggak kamu itu? Ya, ketika itu kamu teringat nggak kepada? Rupanya Asiyah teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asiyah berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, kalau saya mati sekarang ya Allah, dirikanlah surga nanti ya Allah. Apa namanya? Rumah di surga ya Allah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun. Selamatkan saya dari Fir'aun wa amalihi dan semua pengikut-pengikut Fir'aun. Rupanya betul. Di situ sudah ada malaikat yang menjaga. Jadi malaikat itu setelah batu itu, sebelum kena batu itu kepada Asiyah, rohnya sudah ditarik oleh malaikat itu, sehingga Asiyah tidak merasai bagaimana siksaan Fir'aun laknatullah. Ini sama juga seperti penyihir-penyihir Fir'aun itu. Penyihir Fir'aun itu ada dari suku Kipti, ada dari suku Bani Israel. Mereka semuanya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi artinya mereka ini tidak takut lagi pada Fir'aun. Ketika itu mereka dikatakan oleh Fir'aun, kamu itu akan saya fi juzu'in nakhli. Ya, jadi ada pohon korma itu akan saya ikat kamu di pohon korma. Dijawab oleh penyihir-penyihir, la dhaira. Kami tidak takut. Anaya kamu tidak takut kami. Kamu bunuh pun tidak takut kami. Kami lebih takut kepada Tuhannya Musa alaihissalam. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna fitnah. Ini begitu juga. Innal ladzina fatanu. Fatanu ini artinya banyak orang karena ada waw di sini. Kalau fitnah itu kata benda. Kalau fatanu itu kata kerja. Karena dalam bahasa Arab nanti itulah uniknya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu dari satu kalimat menjadi kalimat yang lain. Dari fatanu menjadi kata-kata kerja. Fitnah kata benda. Ya.
Jadi makanya kata-kata fitnah itu kita sudah menyalahgunakan, terutama di Indonesia ya. Di Indonesia semuanya orang mengatakan dia sudah memfitnah saya. Ya. Itu fitnah itu apa? Di dalam Al-Quran tidak pernah diungkapkan kalau fitnah itu ngomongin orang lain, tidak pernah ya, Pak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu ujian bagimu. Ujian artinya. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Abbas, fitnah itu juga ujian. Maka harta kita ujian bagi kita, bukan fitnah. Nyokaikeun fitnah gini nyokan. Jadi harta itu innama amwalukum, hartamu fitnah bagimu, ujian bagimu. Ada kalanya ujian, dia itu bisa memasukkan kamu ke dalam surga dan bisa memasukkan kamu ke dalam neraka. Satu. Yang kedua, yang dikatakan hartamu fitnah, anakmu fitnah, itu adalah ujian apakah dengan makin banyak hartamu kau makin lupa kepada Allah atau tidak. Karena makin banyak harta seperti Qarun itu makin banyak harta padahal dia dulu ahli ibadah. Ketika diajak oleh Nabi Musa, itu sepupunya Nabi Musa Qarun itu. Ketika diajak beribadah dia mau. Kemudian lama-lama hartanya bertambah. Ketika bertambah hartanya, dia sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya fatanu ya, fitnah tadi. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, kata-kata fitnah dalam Al-Quran itu maknanya apa? Ujian, al-imtihan, al-ikhtibar. Lain tidak ada. Satu ya. Ada satu lagi kafir artinya. Fitnah itu artinya apa? Kafir artinya. Jadi kalau kita ucapkan fitnah tidak ada hubungan sama sekali dengan maknanya. Maka makna fitnah itu dua. Yang pertama ujian, yang kedua kafir atau kekafiran. Itu disebutkan dalam Al-Quran fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kita sudah salah juga menerjemahkan itu. Kita menerjemahkannya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya, kesalahan. Artinya apa? Kamu ngomongin saya lebih parah daripada membunuh. Akhirnya orang awam salah memahami. Salah memahami bagaimana? Orang yang membunuh itu kan harus dibunuh. Berarti orang yang memfitnah itu harus lebih daripada dibunuh lagi. Ya, kan sudah salah. Padahal maknanya apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Kekafiran kalian wahai orang-orang musyrik lebih parah daripada pembunuhan yang dilakukan oleh orang mukmin terhadap kalian. Ya. Karena ada tragedi di Mekah waktu itu. Abdullah bin Jahsy. Ini ceritanya panjang sekali. Kita kembali. Jadi ini maknanya innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy yang menyiksa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Jadi Allah ingin mengatakan kalian, pertama kan cerita Ashabul Ukhdud, orang-orang yang disiksa dimasukkan ke dalam api. Setelah itu Allah membuat perbandingan. Perbandingannya dengan kafir Quraisy. Kalau kalian kafir Quraisy, sama juga seperti mereka. Ya, kalau di ayat lain begini, Pak. Orang-orang yang menyiksa Nabi Muhammad SAW sama seperti Fir'aun yang menyiksa keturunan Nabi Musa AS. Apa pengikutnya akan saya buat seperti Fir'aun nanti. Kalian jangan macam-macam kata Allah. Ya, ini begitu juga. Kalian jangan macam-macam. Yang menyiksa orang beriman laki-laki dan perempuan. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tsumma lam yatubu. Kemudian tidak bertaubat. Artinya begini. Allah masih menerima taubat siapapun itu, dosa apapun yang dilakukan. Taubat ini bagaimana? Taubat ini hubungannya ada dua. Ada kita bertaubat, berbuat dosa dengan Allah, satu. Yang kedua berbuat dosa dengan manusia. Kalau berbuat dosa dengan Allah itu cukup minta maaf saja. Kita minta maaf kepada Allah. Ya Allah, hana ulangi ya Allah. Dan apa yang kita tinggalkan itu harus kita inikan kembali. Ya. Yang sudah kita tinggalkan itu. Kita sudah tinggalkan salah. Kita kata kembali salah itu. Ini menurut 4 mazhab semuanya. 4 mazhab sepakat kalau seorang meninggalkan salah, faqadah. Hendaklah dia mengqadanya kembali. Ini kalau kita dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dosa dengan makhluk. Dosa dengan makhluk Allah mengatakan tidak ada urusan saya kata Allah. Walaupun sudah saya maafkan, tidak ada lagi urusan saya kecuali dia minta maaf sendiri kepada orang yang dia zalim. Lain tidak ada cara kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau taubat dengan Allah itu taubatan nasuha. Nasuha artinya apa? Tidak ada ulangi lagi. Dulu syirik kepada Allah, sekarang enggak syirik lagi Allah. Sebesar apapun dosa. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an mengingatkan Nabi, ya Muhammad, nabi ibadi. Nabi itu berasal dari kalimat nabaun. Nabaun itu apa? Amma yatasaalun anin nabail azim.
Naba itu jarang sekali Allah menggunakan di dalam Al-Quran kecuali itu hari kiamat. Naba. Satu lagi khabar. Khabar itu berita biasa. Kenapa hari kiamat? Hari kiamat artinya apa? Yang tidak terbayang oleh manusia. Hari kiamat. Maka digunakan kalimat naba. Ini begitu juga. Nabi ibadi. Yang tidak terbayang sama hambaku, kata Allah. Dia tidak terbayang. Nak ampun dosa lo. Sudah besar sekali dosa saya. Ini seperti seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dosa saya berat sekali ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, apakah sebesar gunung ini? Lebih lagi ya Rasulullah. Sebesar langit dan bumi, lebih lagi ya Rasulullah. Rasulullah heran, ini dosa apa dia ini? Dosa kamu apa? Ya Rasulullah, malu saya ucapkan ya Rasulullah. Dosa saya besar sekali ya Rasulullah. Saya setiap ada orang meninggal, saya curi kafannya dan saya gauli dia ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Laknat kamu, dilaknat kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni dosamu oleh Allah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah, wahai Muhammad, sebesar apapun dosa dia, rahmatku lebih besar lagi ya Muhammad. Ya. Sebesar apapun dosa dia. Makanya Allah mengatakan di sini, Allah menyuruh kita bertaubat. Sebesar apapun dosa kita. Ya Allah, saya sudah buat ini, tidak ada masalah. Bertaubatlah kamu. Ya. Jadi taubat itu berasal dari kalimat ini. Taba yatubu itu artinya kembali. Ya, raja. Kita kan di garis Pak. Jadi kita mau ke finish. Ketika itu kita sudah keluar jalur, kembali lagi ke jalurnya. Keluar lagi jalur, kembali lagi ke jalurnya. Ini artinya apa? Kalau ingin sampai ke finish, maka kembalilah ke jalur yang sudah digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna taba yatubu secara lugah, secara bahasa. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Summa lam yatubu. Ini summa ini litarahi namanya. Litarahi kalau istilahnya Imam Ibnu Abbas, yadullu ala tabaudil ahwal. Dalam masa waktu yang panjang dia tidak bertaubat. Ya, ini thumma namanya. Karena ada thumma nanti setelah ini langsung begini ya, seperti takrib. Tapi ini bukan takrib ini. Ini thumma litarahi. Artinya apa? Dalam jangka waktu yang lama dia terus buat maksiat dan dia tidak bertaubat kepadaku, kata Allah. Ini kalau ada seperti ini, falahum adabu jahannam. Mereka itu akan saya berikan asap. Menghancurkan pasukan Abu Sufyan 10.000 orang. Masa cuma membutuhkan 3.000 mereka? Sedangkan Allah itu sanggup menghancurkan atau dihancurkan itu. Kenapa mesti mengirim mereka? Rupanya mereka ini untuk memberikan motivasi kepada Rasulullah SAW. Motivasi. Jadi 3.000, 5.000 ini memberikan motivasi yang Muhammad. Bertempurlah ya Muhammad. Jangan takut demi Muhammad. Ya. Kita kan kalau di semangat ini kan Muhammad ya. Iya Muhammad. Makanya yang ini siapa? Musuh dari Abu Sufyan. Ketika melihat semangatnya mereka, itu mereka lari semuanya. Ya, mereka lari semuanya. Kenapa? Mereka diazab pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian dirahmati Allah. Berarti azab berkali adalah azab ketika ini. Itu diberikan azab berkali ini terbakar. Terbakar itu banyak seperti Ashabul Kahfi itu terbakar. Nabi Musa juga pengikutnya juga dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mengatakan kamu mau seperti mereka. Nah, coba lawan, coba kamu buat. Rupanya sudah dilakukan oleh Allah. Azab berkali ini sudah dilakukan kepada seorang pemuda namanya Natar bin Haris. Natar bin Haris itu pernah hangus di depan Rasulullah SAW. Ketika dia itu memeluk Rasulullah dan memeluk Allah Subhanahu wa taala. Dia mendatangi Rasulullah, apa kata Natar bin Haris? Wahai Muhammad, itu kewajiban salat itu berasal dari kamu atau dari Tuhan atau dari kamu buat itu? Ini kewajiban haji, kewajiban yang banyak sekali kok kewajiban yang agama kalian. Natar bin Haris. Akhirnya Natar bin Haris berdoa kepada Allah. Ini doanya doa Allah. Ini di dalam surah Al-Anfal. Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Ya Allah, kalau seandainya betul, dia Allah. Kalau betul apa yang kau berikan itu salat itu betul dari engkau, semua betul dari engkau, turunkan azab kepada dia. Coba turunkan azab. Rupanya setelah dia berpaling dari Rasulullah, ada petir, kemudian dia mati di depan Rasulullah, hangus di situ. Cerita ini tidak pernah diekspos begitu cuma di dalam tafsir itu diekspos begitu kuatnya. Kalau diekspos terus cerita-ceritanya orang akan dia Madinah kejadiannya, Madinah kejadiannya. Cuma kita baca saja, nanti ada di dalam tafsir. Ada beberapa tafsir sering menyebutkan ini juga kisah Natar bin Haris. Ya, saya rasa cukup sekian. Ini satu ayat saja kita ini. Ya, rencananya mau 2 ayat.
tidak terasa. Saya rasa cukup. Tidak perlu kita dialog lagi. Nanti saja dialog bisa ada dibuat nih. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian.